Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Iya, Pak. Semangat. Semangat. Nanti kalau semangatnya naik, bertambah, saya kasih hadiah. Hadiahnya apa, Pak? Kabar baik, Pencairan, Pak. pencairan lagi. Pokoknya kabar baik, kabar yang baik-baik. Ya, iya, Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan ya. Iya, Pak. Kita sampai pada modul yang keberapa? 3, Pak. 3. 3. Modul 3 membahas tentang apa? Kesehatan, Kesehatan dan gizi. gizi. Pak Warso ini ibu hamil terus keingatnya. Istrinya Istrinya lagi Oh, hamil. istrinya lagi hamil. Ya. Jadi ingatnya istrinya ya. Bukan istrinya orang lain, bukan ibu hamil yang lain. Bukan. Bagus. Sayang istri. Oke, jadi modul ketiga membahas tentang kesehatan dan gizi. Kita sampai di sesi yang pertama. Langkah yang kedua yaitu memperhatikan tentang pentingnya 1000 hari kehidupan pertama. 1000 hari pertama kehidupan. 1000 HPK. Apa yang dimaksud dengan 1000 hari pertama kehidupan, ada yang tahu? Enggak tahu. Enggak tahu, Pak. Masa belum tahu? Belum. Lupa? Sekarang Yang lupa, dari kemarin nggak lahir, tahu. Pak. Dalam Yang dari lahir apa bukan, Pak? jadi 1000 hari pertama kehidupan itu sejak sang ibu dinyatakan hamil itu sudah termasuk awal dari 1000 hari. Padahal kan Pertama bayinya kehidupan. belum lahir ya, Iya. Pak. Nah Belum iya, lahir, Pak. tapi kan sudah ada nyawanya, sudah ada kehidupannya, meskipun masih berupa gumpalan darah menjadi daging. Sejak di kandungan sudah Sejak di dihitung. kandungan sudah dihitung. Ibu hamil normalnya mengandung selama berapa bulan? 9 9 bulan. 9 bulan. Katakan 1 bulan ada berapa hari? 30. 30. 9 kali 30 jumlahnya berapa? 270 Iya, Pak. hari. Nah, 270 hari 1000 diambil 270 hari. Jadi berapa? Berapa Bu, Pak? 1000. 230. Nah, berarti 1000 hari kehidupan itu dari 9 bulan usia kehamilan ditambah dengan 730 hari atau sekitar anak berusia 2 tahun. Artinya 1000 hari pertama kehidupan itu sejak kandungan pertama sampai anak usia 2 tahun. Paham ya Ibu ya? Paham. Oke, selanjutnya kita saksikan bersama video di sesi kali ini yaitu tentang 1000 hari pertama kehidupan. Kok sedih gitu? Ya, apa nanti anak kita bakalan tumbuh sehat ya? Nggak kayak tanaman yang kerdil ini ya? Ya pasti dong Bu, siapa dulu dong ayahnya? Ih, ayah, serius. Nih coba lihat ya, lihat nih. Kalau anaknya nanti nggak tumbuh benar, kan kesian ya. Kesian dari anak yang lain. Ibu lihat ayah deh. Ibu kan tahu, ayah tinggi, besar, dan kuat. Sementara ibu, wanita yang cantik. Jadi, anak kita tuh nggak bakal beda jauh sama kita, Bu. Tapi kan ya, anaknya Ibu Sandra itu yang umurnya 4 tahun, itu kecil ya. Kalah sama anaknya Bu Vera yang umurnya 2 tahun. Sedangkan suaminya Bu Sandra itu jauh lebih tinggi daripada ayah. Kalau kata aku sih, kayaknya tinggi anak itu nggak ngikutin orang tua deh ya. Ah, masa sih, Bu? Iya ya. Oh iya, ayah tahu nggak gimana caranya biar anak kita sehat? Ah, ibu bingung kan? Daripada ibu bingung, mending kita tanyain sama yang ngerti. Ayah nggak ngerti. Bukannya nggak ngerti, Bu. Daripada ibu khawatir, mending kita tanyain langsung sama ahli anak. Ahli anak. Maksudnya ayah, bu bidan atau orang puskesmas gitu? Nah, itu maksud ayah. Oh gitu. Ya udah, anterin atau? Iya, ayah anterin. Kita harus cari tahu bagaimana caranya supaya anak kita nanti tinggi,
sehat, dan pinter. Tinggi kayak ayahnya gitu? Dan ganteng juga tuh. Ih, saya mah ngeledek aja ya. Pemenuhan gizi yang menjamin anak tumbuh dan berkembang secara optimal dimulai sejak janin hingga anak usia 2 tahun atau seluruhnya adalah 1000 hari. Dalam 1000 hari pertama, janin menjadi bayi, bayi menjadi anak, tumbuh cepat sekali. 1000 hari pertama adalah waktu di mana anak akan tumbuh secara pesat. Karena itu, asupan gizi sangat penting. Bila anak kurang gizi, maka akibatnya akan terjadi gangguan pertumbuhan. Dan ini akan dibawa sampai dewasa dan sulit diperbaiki. Lalu akibatnya apa ya, Bu? Daya tahan tubuhnya akan menjadi rendah dan kecerdasannya juga berkurang. Untuk anak perempuan, akan menjadi remaja dan calon ibu hamil yang akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, juga pendek. Jadi, anak saya walaupun masih di dalam perut ini perlu gizi ya, Bu? Betul, ibu perlu memperhatikan gizi bagi ibu dan janin. Lalu apa yang harus saya lakukan ya agar anak mendapatkan gizi terbaik? Ibu hamil makan makanan yang bergizi yang seimbang. Pastikan ibu hamil minum tablet tambah darah. Lakukan inisiasi menyusui dini segera setelah bayi lahir. Berikan ASI eksklusif, air susu saja sampai bayi usia 6 bulan. Setelah 6 bulan berikan MPASI. Jadi selain gizi, apalagi ya Bu yang harus saya perhatikan? Perilaku hidup sehat. Ibu hamil memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Lindungi ibu hamil dari penyakit malaria dengan kelambu insektisida. Cegah sakit dengan imunisasi. Cegah masuknya kuman dengan mencuci tangan, pakai sabun dan dengan air mengalir. Lalu bagaimana cara kita mengetahui anak kita itu sehat? Rajin ke posyandu untuk timbang anak ibu. Jangan lupa ukur tinggi badannya. Bila gizi anak tidak baik, tinggi badannya tidak akan mencapai sesuai standar usia. Gizi anak di 1000 hari pertama hidupnya sangat penting untuk dijaga demi masa depan. Ya sudah, terima kasih ya Ibu atas informasinya. Saya Iya. pulang dulu. Baik ibu-ibu sudah melihat semua ya? Ya sudah, Pak. Oke. Kira-kira apa yang ibu-ibu dan bapak-bapak tangkap dari video yang barusan ibu-ibu tonton? Coba Bu, tanya. Ya, tadi di situ itu ya Pak, yang anaknya itu tingginya tidak sesuai dengan bapaknya gitu. Contohnya, Ada tetangga saya, ya. ada tuh bapaknya tinggi tapi anaknya nggak tinggi Pak. Itu Oh kenapa? iya. Ada lagi? Saya, Pak. Silakan. Anaknya gendut banget, Pak. Tapi Gendut. orang tuanya kurus. Baik, terima kasih ibu-ibu. Pak Warso, tadi yang ditangkap apa dari video? Apa sih sama kayak Bu Devi tadi. Oh, ya. Baik, terima kasih. Jadi begini ibu-ibu bapak-bapak, tadi Bu Danyep dan Ibu siapa? Bu Devi. Tadi kan menyampaikan bahwa ada yang orang tuanya tinggi, Iya. anaknya tidak tinggi, Tinggi. dan ada yang anaknya Gendut. gendut, Orang tuanya kurus. orang tuanya kurus. Jadi kan saya udah menyampaikan bahwa perkembangan gizi anak itu tidak tergantung dari gen orang tua, tidak mutlak seperti bersumber dari gen orang tua. Artinya begini, perkembangan anak itu dipengaruhi dari asupan gizi yang diperoleh oleh siapa? Ibu. Oleh sang ibu ketika Hamil. hamil. Jadi hal tersebut misalnya ada orang tuanya tinggi tetapi anaknya agak pendek misalnya, itu bisa jadi selama ibunya hamil, sang anak yang ketika itu masih berupa janin tidak mendapatkan asupan gizi yang maksimal, makanya anak terlahir dalam kondisi yang agak pendek, gizinya gizinya kurang. Maka dari itu ibu-ibu bapak-bapak harus memperhatikan dengan
benar, terutama Pak Warso yang istrinya sedang hamil. Oh, Pak Warso. Istrinya dikasih asupan gizi yang maksimal agar ketika sang bayi lahir bisa lahir dengan sehat, tinggi, cerdas, dan tidak sakit-sakitan. Nah, sekarang kita lihat flipchart berikut ini. Ibu-ibu, saya kasih lihat flipchart pakai laptop ya. Dampak dari kurang gizi. Ini. Kelihatan ya, Bu? Kelihatan gambarnya Pak. Gambarnya. Ini dampak dari kurang gizi, yaitu bayi yang berasal dari keluarga yang tidak memperhatikan gizi dan kesehatan ibu hamil, maka akan lahir sebagai bayi yang beratnya di bawah rata-rata. Misalnya beratnya bayi rata-rata berapa, Bu? Sekitar 3 kilo. 3 kilo. Bisa saja lahirnya 1,5 kilo atau sebesar botol aqua misalnya. Ini kan di bawah rata-rata. Padahal orang tuanya sehat-sehat, tinggi, sehat, tetapi bayinya lahir dalam kondisi yang di bawah rata-rata beratnya. Hal ini diakibatkan karena asupan gizi yang diperoleh oleh sang ibu ketika hamil tidak maksimal. Maka dari itu bayi lahir dalam kondisi yang di bawah rata-rata beratnya. Selanjutnya, dampak dari kekurangan gizi yaitu apabila hal tersebut, maksudnya apabila gizi tidak dipenuhi, maka daya tahan bayi akan turun. Kalau daya tahan bayi akan turun, maka menjadi apa, Bu? Cepat sakit. Terus perkembangannya terhambat. Bisa jadi stunting. Tahu stunting ya, ibu-ibu? Stunting itu anak-anak yang tumbuh kembangnya lambat, tidak sesuai dengan step-step yang normal. Misalnya usia 2 tahun tapi tingginya masih di bawah rata-rata, beratnya masih di bawah rata-rata. Nah, anak yang demikian, anak yang mudah sakit itu, katakan stunting, maka ketika sekolah nanti pun ada efeknya, Bu, ada dampaknya, Bu. Dampaknya jelas. Biasanya anaknya lebih pendek dari teman-temannya secara fisik. Secara kemampuan berpikir, anak itu belajarnya terganggu, Bu. Karena kurang apa, Pak Warso? Kurang nyantol. Maksudnya tidak mudah menangkap pelajaran yang disampaikan oleh guru. Artinya IQ-nya juga rendah. Tidak hanya fisiknya yang rendah, tetapi juga kemampuan otaknya juga rendah. Nah, ketika sekolah sudah IQ-nya rendah, ketika dewasa pun akan berdampak juga, ibu-ibu. Apa dampaknya? Ketika dewasa susah mencari pekerjaan. Biasanya kan kalau mau melamar pekerjaan kan ada tinggi minimal berapa persyaratannya. Nah, karena anak tersebut stunting, jadi dia akan terkendala dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya. Mudah ya, ibu-ibu? Ya Pak. Oke. Yang terakhir, ketika anak tersebut mau berkeluarga, pasti akan kesulitan dan tidak mampu memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya, karena secara fisik dan secara IQ mentalnya dia secara fisik dan secara kemampuan berpikirnya rendah, maka dia akan terkendala dalam memenuhi kebutuhannya. Beda dengan orang-orang dewasa yang normal, yang perkembangan fisik dan IQ-nya sempurna, pasti tidak akan demikian. Maka dari itu ibu-ibu harus bisa mengontrol bagi yang hamil. Ada yang hamil enggak? Istrinya Pak Warso. Oh, istrinya. Kalau Ibu Devi dan Bu Danyut tidak hamil? Tidak. Masih menyusui Pak. Oh, masih menyusui. Saya masih menyusui, Pak. Terutama bagi Pak Warso. Jadi harus benar-benar memperhatikan asupan gizi sang istri ya, Pak. Pengen kan anaknya tumbuh kembangnya sehat, lancar, dan menjadi anak yang pintar, pintar, kuat. Maka dari itu harus diperhatikan perkembangan kehamilan sang istri. Ada yang mau ditanyain
sebelum kita akhiri di langkah kali ini, Saya enggak, Pak. sudah paham semua ya ibu-ibu ya? Sudah. Kalau sudah paham, sebelum kita tutup, biar kita semangat, kita bersama-sama menyerukan yel-yel. Kalau saya bilang semangat, ibu-ibu bilang semangat 3 kali ya, dan bapak-bapak semangat. Semangat, semangat, semangat. Baik, terima kasih. Nanti sepulang dari sini, apa yang tadi saya sampaikan dan kita didiskusikan bersama, mohon untuk dipraktekkan ya Bu di rumah. Iya, Pak. Terima kasih, saya akhiri sampai di sini dulu.